Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok K. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akuntansi pensiun dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang akan dibagikan oleh saya. Yang pertama, ada Zahra Eka dengan NPM akhir 024, lalu ada Baik Nirisna dengan NPM 030, dan ada saya sendiri yaitu Egi Dia dengan NPM akhir 210. Berikut ini adalah pembagian pembahasan dari soal yang telah diberikan. Nah, untuk soalnya kami membagi menjadi 3 band yaitu E26, E28, dan E2010. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Selamat menonton. Oke, kita akan membahas pembahasan E26. Nah, di slide ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa telah tersedia tabel di mana tabel tersebut berisikan data pensiun yang telah ditentukan dari Young Corporation yang berlaku untuk tahun 2012. Nah, kita bisa lihat apa-apa aja isi tabelnya. Nah, untuk instruksinya kita diminta untuk membuat kertas kerja pensiun dari Young Corporation yang menunjukkan jurnal untuk beban pensiun dan saldo akhir tahun pada akun pensiun yang bersangkutan. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di slide berikutnya. Baik, kita akan membahas dari penyelesaian soal dari slide sebelumnya. Oke, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, aku membagi dua kolom, yaitu yang pertama untuk general journal entries dan memo record. Nah, di kolom bagian pertama kita bisa melihat ada pension asset liability sebesar $13.800. Itu diperoleh dari selisih definite the benefit dikurang dari plan asset, di mana 560.000 dikurang 546.200 yen. Lalu yang kedua ada prior service cost, yaitu sebesar 120.000 yen atau biaya layanan masa lalu yang dicatat pada annual pension expense. Selanjutnya ada pencatatan awal kewajiban dan aset program, di mana hal tersebut adalah sebelum perubahan, yaitu 560.600 definite benefit, dan juga plan aset sebesar 546.200 yen. Maka diperoleh selisihnya 13.800 yang dicatat pada pension asset liability yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada service cost atau biaya servis, di mana diperoleh nominal sebesar 58.000 yen. Lalu ada biaya bunga yang didapat dari 680.000 yen dikali 9 dikali 9% yang diperoleh hasilnya 61.200. Lalu ada juga sebelum itu hasil tersebut didapat dari peningkatan kewajiban karena waktu. Nah, next ada juga pendapatan biaya atau interest revenues yang didapat dari 546.200 yen dikali 9%, yaitu sebesar 49.158 yen. Hal itu menambah nilai aset program. Lalu ada juga nilai kontribusi, yaitu sebesar 65.000 yang dicatat sebagai pengeluaran kas. Selanjutnya ada benefit payment atau pembayaran manfaat sebesar 65.000 yen yang mengurangi kewajiban manfaat pasti dan aset program dalam jumlah yang sama. Nah, jadi hasil dari yang tadi saya paparkan, didapatlah journal entry-nya yang terakhir, yaitu journal entry di mana total biaya perusahaan yang harus diakui selama tahun 2022 sebesar 190.042 yen, dan dengan tunai sebesar 65.000 yen. Maka diperoleh selisih di pensiun asset liability sebesar 125.042 yen, yaitu 190.042 yen dikurang dengan 65.000 yen, diperoleh sebesar 125.042 yen. Dan apabila dijumlah dari 13.800 dijumlah sama 125.042 yen, diperoleh hasil sebesar 138.048 yen, yaitu kewajiban pensiun asset liability. Nah, untuk definite benefit-nya yaitu sebesar 759.200 yen, dan juga plan asetnya sebesar 522.42 yen.
Maka dapat disimpulkan bahwa lembar kerja pensiun dipengaruhi transaksi sepanjang tahun kewajiban manfaat dan aset program perusahaan yang mencatat kewajiban pasti sebesar 759.200 yen dan 522.522 yen sebagai aset program. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya soal E20.8 yang dimana Tavras Enterprises memberikan informasi terkait dengan program pensiun imbalan pasti. Di sini pada tabel sini terdapat informasi program pensiun imbalan pasti dari Tavra Enterprises. Instruksinya di sini, buatlah catatan yang mengungkapkan komponen beban pensiun untuk tahun 2022. Yang kedua yaitu tentukan jumlah penghasilan komprehensif lain dan laba rugi komprehensif untuk tahun 2022 dengan laba untuk 2022 itu sebesar 35.000 euro. Dan instruksi terakhir yaitu hitunglah jumlah akumulasi penghasilan komprehensif lain yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya merupakan jawaban dari soal sebelumnya, di mana instruksi pertama yaitu siapkan catatan yang mengungkapkan komponen biaya pensiun untuk tahun 2022. Di sini terdapat tabel yang dimana terdiri dari biaya layanan tahun 2022 dengan dengan besar 94.000 euro, yang dimana 94.000 euro ini diperoleh dari tabel soal sebelumnya. Terus ada biaya bunga sebesar 163.794 euro. Ini diperoleh dari kewajiban manfaat pasti sebesar 2.729.907 euro dikali dengan tingkat diskontonya sebesar 6%, yang dimana kewajiban manfaat pasti dan tingkat diskontonya itu sudah tertera pada tabel soal sebelumnya. Terus ada pengambilan yang diharapkan atas aset program sebesar minus 136.699 euro, yang dimana ini diperoleh dari nilai wajar aset rencana sebesar 2.228.329 euro dikali dengan tingkat diskonto bunganya sebesar 6%. Nilai aset Nilai wajar aset rencana dan tingkat diskonto bunganya tadi juga terdapat pada tabel soal. Selanjutnya ada akumulasi OCI rugi bersih sebesar 1.700 euro, ini juga diperoleh dari tabel soal. Selanjutnya ada biaya pensiun. Biaya pensiun ini merupakan penambahan dari biaya layanan tahun 2022 sebesar 94.000 euro ditambah dengan biaya bunga sebesar 163.794 euro dikurang dengan pengambilan yang diharapkan atas aset program sebesar 136.699 euro dan ditambah akumulasi OCI rugi bersihnya sebesar 1.700 euro sehingga memperoleh hasil biaya pensiunnya sebesar 122.795 euro. Selanjutnya, instruksi kedua yaitu jumlah pendapatan komprehensif lain dan pendapatan komprehensif untuk tahun 2022 dengan laba bersih untuk tahun 2022 ini sebesar 35.000 euro. Di sini terdapat dua tabel. Yang pertama yaitu pengambilan aktual atas rencana tahun 2022 sebesar 130.000 euro, yang dimana 130.000 euro ini terdapat pada soal tabel sebelumnya. Selanjutnya ada pengambilan diterapkan atas aset program sebesar 136.699 euro, yang dimana 136.699 euro ini diperoleh dari nilai wajar aset rencana dikali tingkat diskonto bunganya. Sehingga pendapatan komprehensif lainnya itu diperoleh dari pengambilan aktual atas rencana tahun 2022 sebesar 130.000 euro dikurang dengan pengambilan yang diterapkan atas aset program sebesar 136.699 euro sehingga memperoleh hasil pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 6.699 euro. Tabel kedua yaitu pendapatan bersih sebesar 35.000 euro, yang dimana 35.000 euro ini merupakan laba bersih untuk tahun 2022. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif lainnya, yang dimana kita lihat hasil penjumlahan pada tabel pertama sebesar 6.699 euro.
Selanjutnya pendapatan komprehensif tahun 2022-nya itu diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi dengan pendapatan komprehensif lainnya. 35.000 euro dikurang dengan 6.699 euro sehingga memperoleh pendapatan komprehensif tahun 2022-nya itu sebesar 28.301 euro. Selanjutnya untuk instruksi yang ketiga yaitu jumlah akuntansi pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang dimana terdapat tabel yang terdiri dari akumulasi OCI rugi bersihnya sebesar 1.700 itu diperoleh dari tabel sebelumnya, tabel soal sebelumnya. Selanjutnya ada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 6.699 euro yang dimana kita pada instruksi kedua sudah menghitung pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 6.699 euro. Selanjutnya akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu didapat dari akumulasi OCI rugi bersih sebesar 1.700 dikurang dengan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 6.699 euro ini sehingga memperoleh hasil akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu 4.999 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari E2010. Soalnya adalah Henning Company mensponsori program pensiun imbalan pasti untuk karyawannya. Data yang berkaitan dengan operasi program untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nilai sekarang aktuarial untuk imbalan masa depan yang diperoleh karyawan untuk jasa yang diberikan pada tahun 2022 adalah sebesar 56.000. Lalu yang kedua adalah kebijakan pendanaan perusahaan memerlukan iuran kepada wali amanat pensiun sebesar 145.000 untuk tahun 2022. Dan yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan memiliki kewajiban imbalan pasti sebesar 900.000, akumulasi kewajiban imbalan sebesar 800.000, dan saldo sebesar 40.000 dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain atau rugi. Nah, nilai wajar aset program pensiun adalah sebesar 600.000 pada awal tahun. Tingkat diskonto adalah 9%, lalu imbal hasil aset program aktual adalah 60.000 dan tidak ada imbalan yang dibayarkan. Instruksinya adalah yang pertama, tentukan jumlah komponen beban pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022. Lalu instruksi yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat beban pensiun dan iuran pemberi kerja kepada wali amanat pensiun pada tahun 2022. Untuk instruksi yang ketiga adalah tunjukkan jumlah yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan untuk tahun 2022. Untuk pembahasan soal yang pertama, instruksi yang pertama, jawabannya adalah pension expense for 2022 composed of the following. Service cost-nya adalah 56.000, lalu ada interest on definite benefit obligation itu 81.000 lah. 81.000 itu berasal dari 9% dikalikan 900.000. Lalu ada interest on plan asset itu 54.000 minus 54.000. Nah, itu minus 54.000 itu berasal dari 9% dikalikan minus 600.000. Lalu pension expense itu adalah penjumlahan dari service cost ditambah interest on definite benefit obligation ditambah lagi dengan interest on plan asset. Lalu yang B adalah pension expense-nya itu 83.000 lah. 83.000 itu diambil dari jawaban dari yang A pertama tadi. Terus pension asset atau liability itu 62.000. Lalu cash-nya adalah 145.000. Nah, pension asset atau liability ini berasal dari 145.000 cash dikurangi dengan 83.000 itu pension expense. Hasilnya adalah 62.000. Lalu yang jawaban yang C yang ketiga itu adalah income statement. Nah, pension expense-nya itu sama dengan yang nomor 1 tadi, yaitu 83.000. Lalu statement of financial position yang liability itu adalah pension liability sejumlah 232.000. Nah, untuk perhitungan dari 232.000 ini berasal dari
partial worksheet, lalu kan ada tabel yang di samping itu partial worksheet, terus ada plan asset, terus ada juga definite benefit obligation. Nah, pada Januari tanggal 1 2022 plan assetnya itu 600.000. Lalu definite benefit obligationnya itu ada 900.000. Lalu service cost-nya itu plan assetnya itu ada 0. Lalu yang definite benefit obligationnya ada 56.000. Lalu untuk interest expense-nya plan asset itu 0, lalu ada definite benefit obligation-nya itu sejumlah 81.000. Lalu actual return itu plan assetnya sejumlah 60.000 dan pada definite benefit obligation-nya itu 0. Lalu contribution-nya plan asset ada 145.000 dan definite benefit obligation-nya 0. Lalu pada Desember 31 Desember 2022, nah plan asetnya itu dijumlah semuanya, jadi 600.000 ditambah 60.000 ditambah 145.000 hasilnya adalah 805.000. Lalu yang definite benefit obligation-nya itu juga ditambahkan semuanya, jadi 900.000 ditambah 56.000 ditambah 81.000 hasilnya 1.037.000. Nah, lalu untuk pension liability-nya sendiri itu berasal dari definite benefit obligation dikurangi dengan plan asset, yaitu 1.037.000 dikurangi 805.000 hasilnya 232.000. Lalu untuk equity-nya sendiri accumulate OCI Januari tanggal 1 2022 itu 40.000 mengalami kerugian atau loss. Lalu aset gain-nya 6.000. Lalu untuk perhitungan pada tanggal 31 Desember yang accumulated OCI yang PSC tanggal 31 Desember 2022 itu 34.000 berasal dari 40.000 dikurangi 6.000, hasilnya juga rugi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.